Pagi itu, langit masih berwarna kelabu pucat, seolah enggan membuka hari. Kabut tipis menggantung di sepanjang jalan desa yang sepi, menyelimuti pepohonan dan rumah-rumah sederhana yang berdiri berjajar. Udara terasa dingin menusuk, namun seorang nenek tua tetap melangkah pelan di atas jalan berbatu. Tangannya yang keriput menggenggam erat keranjang anyaman berisi sayuran hasil kebunnya. Setiap langkahnya tampak berat, tetapi tekadnya untuk bertahan hidup lebih kuat daripada rasa lelah yang menggerogoti tubuh renta itu. Nenek itu sesekali berhenti, menarik napas panjang sambil mengusap keringat yang mulai muncul di pelipisnya. Matanya menerawang jauh, mungkin memikirkan bagaimana ia akan menjual dagangannya hari ini. Tidak ada yang istimewa dari hidupnya, selain perjuangan yang terus berulang setiap hari. Namun di balik wajah tuanya, tersimpan keteguhan yang sulit dipatahkan. Ia telah terbiasa menghadapi kerasnya kehidupan seorang diri. Di sisi lain jalan, suara bising tiba-tiba memecah keheningan. Deru motor dengan knalpot nyaring terdengar semakin mendekat. Beberapa pemuda bertubuh kekar melaju dengan kecepatan tinggi, tertawa keras seakan jalanan itu milik mereka sepenuhnya. Tatapan mereka liar, penuh kesombongan, tanpa sedikit pun rasa peduli terhadap siapa saja yang ada di sekitar. Mereka dikenal sebagai preman desa, orang-orang yang lebih sering membawa masalah daripada kebaikan. Nenek itu mencoba menepi, langkahnya menjadi semakin tergesa meski tubuhnya tak lagi kuat bergerak cepat. Namun nasib berkata lain, dalam sekejap, salah satu motor kehilangan kendali dan menyenggol tubuhnya. Benturan keras tak terhindarkan, tubuh rapuh itu terjatuh, keranjang yang dibawanya terlempar, sayuran berserakan di atas jalan yang dingin. Suara tawa para preman justru semakin keras, seolah kejadian itu hanya hiburan pagi bagi mereka. Tak ada satupun dari mereka yang turun untuk menolong. Mereka hanya melirik sekilas, lalu kembali tertawa sebelum akhirnya menghentikan motor beberapa meter dari tempat kejadian. Salah satu dari mereka bahkan sempat berkata sinis, menganggap nenek itu sebagai penghalang jalan. Sementara itu, sang nenek hanya bisa meringis kesakitan. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca menahan perih yang menjalar dari kaki hingga punggungnya. Di kejauhan, sepasang mata menyaksikan semuanya dengan dada yang bergejolak. Seorang pemuda bersarung lusuh berdiri kaku di tepi jalan setapak. Namanya Raffi, seorang santri miskin yang sedang dalam perjalanan pulang dari pondok. Ia menggenggam tas kecil berisi kitab-kitab usang, namun perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pemandangan di depannya. Rahangnya mengeras, sementara tangannya mengepal tanpa sadar. Tanpa berpikir panjang, Raffi berlari mendekat. Ia berlutut di samping sang nenek, dengan hati-hati mengangkat tubuh yang lemah itu. Wajahnya menunjukkan kepedulian yang tulus, berbeda jauh dari sikap para preman tadi. Saat ia menatap ke arah mereka, ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya, bukan sekadar amarah, melainkan tekad yang dalam. Di pagi yang dingin itu, sebuah peristiwa kecil telah menyalakan api besar dalam hatinya, api yang kelak akan mengubah banyak hal. Raffi masih berlutut di samping tubuh nenek yang tergeletak lemah di atas jalan berbatu. Napasnya naik turun, bukan karena lelah, melainkan karena gejolak yang berputar dalam dadanya. Dengan hati-hati, ia mengangkat kepala sang nenek dan meletakkannya di atas lipatan sarungnya. Tangannya bergerak pelan, membersihkan debu dan kerikil kecil yang menempel di wajah renta itu. Matanya yang lembut menyiratkan kepedulian, namun di balik ketenangan itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam, amarah yang ia tahan sekuat tenaga. Nenek itu mengerang pelan, mencoba membuka matanya yang mulai basah oleh air mata. Raffi segera menenangkan, suaranya lirih namun penuh ketulusan. Ia meminta sang nenek untuk tetap sadar, sembari merapikan posisi tubuhnya agar tidak semakin kesakitan. Keranjang yang tadi terlempar kini tergeletak tak jauh dari mereka, sayuran berserakan dan sebagian sudah kotor oleh tanah. Raffi meliriknya sejenak, lalu kembali fokus pada kondisi yang jauh lebih penting, keselamatan wanita tua di hadapannya. Di ujung jalan, suara tawa kasar itu masih terdengar. Para preman belum benar-benar pergi. Mereka berdiri sambil bersandar di motor masing-masing, seolah menunggu sesuatu yang menghibur lagi terjadi. Salah satu dari mereka bahkan menunjuk ke arah Raffi dan nenek itu, lalu tertawa lebih keras. Sikap itu membuat beberapa warga yang mulai keluar dari rumah hanya bisa diam dari kejauhan, tidak ada yang berani mendekat. Raffi menundukkan kepala sejenak. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak yang semakin membesar. Dalam hatinya,
Ia mengingat ajaran yang selalu ia pegang, bahwa kemarahan bukanlah jalan utama, bahwa kesabaran adalah kekuatan sejati. Namun apa yang ia lihat hari ini bukan sekadar kesalahan biasa. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlahan, ia membantu nenek itu duduk bersandar pada batu di pinggir jalan. Dengan sigap, Raffi mengumpulkan kembali sayuran yang masih bisa diselamatkan, meski sebagian sudah rusak. Setiap gerakannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, seolah ia sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Saat itu, sang nenek memegang lengan Raffi dengan gemetar, matanya menatap penuh harap sekaligus takut. "Nak, jangan, mereka berbahaya," bisiknya lirih. Raffi terdiam sesaat. Ia menatap wajah keriput itu dengan penuh hormat, lalu tersenyum tipis untuk menenangkan. Namun saat ia berdiri dan menoleh kembali ke arah para preman, senyum itu perlahan menghilang. Sorot matanya berubah menjadi lebih tajam, bukan karena emosi yang meledak-ledak, melainkan karena tekad yang telah bulat. Ia tidak ingin kekerasan, tetapi ia juga tidak bisa berpaling dari kebenaran. Langkahnya mulai bergerak, pelan, mantap, tanpa ragu. Setiap pijakan seolah membawa keputusan besar dalam hidupnya. Warga yang melihat dari kejauhan mulai berbisik cemas, menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Raffi berjalan menuju para preman itu, membawa satu hal yang tak terlihat namun terasa kuat, keberanian yang lahir dari hati yang bersih. Dan pagi yang awalnya sunyi kini berubah menjadi saksi dari sebuah awal yang tak terduga. Langkah Raffi semakin mendekat, menyusuri jalan desa yang kini tak lagi terasa sunyi. Setiap derap kakinya terdengar jelas di antara bisikan warga yang mulai berkumpul dari kejauhan. Udara yang tadi dingin mendadak terasa tegang, seolah alam pun ikut menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sorot mata Raffi tak lagi ragu. Ia berjalan lurus, tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan sang nenek yang kini hanya bisa memandang dengan penuh kecemasan. Para preman yang sejak tadi bersandar santai di motor mulai memperhatikan sosok yang mendekat itu. Awalnya mereka masih tertawa, menganggap semua ini sebagai hiburan lanjutan. Salah satu dari mereka bahkan bertepuk tangan pelan, mengejek langkah Raffi yang terlihat tenang namun penuh keyakinan. Bagi mereka, seorang santri dengan pakaian sederhana bukanlah ancaman. Justru terlihat seperti bahan olokan yang menyenangkan. Namun semakin dekat jarak di antara mereka, suasana perlahan berubah. Ada sesuatu dalam cara Raffi berjalan, tidak tergesa, tidak juga gentar, yang membuat tawa mereka mulai mereda. Tatapan mata pemuda itu terasa berbeda, bukan seperti orang kebanyakan yang biasanya menunduk saat berhadapan dengan mereka. Tatapan itu tenang, tetapi dalam, seolah menyimpan kekuatan yang tak mudah dipahami. Raffi akhirnya berhenti, hanya beberapa langkah di depan mereka. Tidak ada kata yang langsung terucap. Ia hanya berdiri tegak, menatap satu persatu wajah yang tadi dengan ringan menertawakan penderitaan orang lain. Keheningan singkat tercipta, namun justru terasa menekan. Beberapa warga yang mengintip dari balik pagar mulai menahan napas, khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya. Salah satu preman maju selangkah, menyeringai dengan sikap meremehkan. Ia menepuk pundak temannya, lalu menatap Raffi dari ujung kepala hingga kaki. "Kau mau apa? Jadi pahlawan?" katanya dengan nada mengejek. Suaranya keras, seakan ingin menunjukkan bahwa ia tetap berkuasa di tempat itu. Preman lainnya kembali tertawa, meski kini tidak sekeras sebelumnya. Raffi tetap diam sejenak. Ia menarik napas perlahan, mencoba menjaga ketenangan yang selama ini ia pelajari. Namun ketika akhirnya ia berbicara, suaranya terdengar jelas dan tegas. Tidak tinggi, tidak pula kasar, tetapi cukup untuk membuat semua yang mendengar terdiam. Ia tidak datang untuk mencari masalah, melainkan untuk menegakkan sesuatu yang telah dilanggar, rasa kemanusiaan. "Kalian tahu apa yang kalian lakukan?" ucapnya perlahan, namun setiap kata terasa menghantam. Pertanyaan itu membuat suasana semakin mencekam. Para preman saling pandang, sebagian mulai menunjukkan ekspresi tak nyaman meski berusaha menutupinya dengan senyum sinis. Raffi melangkah sedikit lebih dekat, cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak mundur sedikit pun. Di saat itulah, ketegangan benar-benar mencapai puncaknya. Tidak ada lagi jarak antara keberanian dan kesombongan, yang ada hanya menunggu siapa yang akan runtuh lebih dulu. Keheningan yang sempat menggantung itu akhirnya pecah oleh tawa kasar yang kembali menggema. Salah satu preman yang berdiri paling depan melangkah mendekat, wajahnya menyiratkan kesombongan yang tak disembunyikan sedikit pun.
Ia menatap Raffi dengan sorot mata merendahkan, lalu menggeleng pelan seolah tak percaya dengan keberanian pemuda di hadapannya. Tawa itu bukan sekadar ejekan, melainkan bentuk penghinaan yang sengaja diperlihatkan di depan warga yang menyaksikan dari kejauhan. "Berani juga kau mendekat," katanya sambil menyeringai. Tangannya mendorong dada Raffi pelan, namun cukup untuk menunjukkan niat meremehkan. Beberapa rekannya ikut mendekat, membentuk lingkaran kecil yang seolah ingin menekan keberanian itu dari segala arah. Mereka merasa situasi ini masih sepenuhnya dalam kendali, dan kehadiran Raffi hanya menjadi selingan yang menarik di pagi yang membosankan. Raffi tidak bergeming, tubuhnya tetap tegak, meski dorongan tadi sempat membuat sarungnya bergeser sedikit. Ia merapikannya tanpa tergesa, lalu kembali menatap orang-orang di depannya dengan ekspresi yang sama, tenang, namun tidak kosong. Dalam diamnya, ada ketegasan yang sulit digoyahkan. Ia tidak membalas sentuhan kasar itu, tetapi jelas terlihat bahwa ia juga tidak akan mundur. Di sisi jalan, beberapa warga mulai saling berbisik. Ada yang menggeleng cemas, ada pula yang memejamkan mata seolah tak sanggup melihat apa yang mungkin terjadi. Mereka mengenal betul sifat para preman itu, tak segan menyakiti siapapun yang berani melawan. Namun kali ini berbeda, sosok yang berdiri di hadapan mereka bukan orang biasa. Meski sederhana, ada sesuatu yang membuatnya tampak kuat tanpa perlu banyak bicara. Preman yang tadi mendorong Raffi kembali melangkah lebih dekat, kali ini dengan nada suara yang lebih keras. "Kau pikir bisa mengajari kami?" ucapnya dengan nada menantang. Ia menepuk pipi Raffi pelan, sebuah tindakan yang jelas bertujuan merendahkan harga diri. Rekan-rekannya tertawa, meski kali ini tawa mereka mulai terdengar dipaksakan, seolah ada keganjilan yang perlahan mereka rasakan. Raffi menutup matanya sejenak. Ia menarik napas panjang, menahan gejolak yang semakin terasa. Ingatan tentang sang nenek yang tergeletak di jalan kembali terlintas jelas dalam benaknya. Luka, tangisan, dan ketidakberdayaan itu menjadi alasan mengapa ia berdiri di sini. Saat matanya terbuka kembali, sorotnya berubah sedikit, lebih tajam, lebih dalam, seolah telah mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. "Aku tidak datang untuk bertengkar," ucapnya perlahan, namun tegas. "Tapi kalau kalian terus menyakiti orang lain, aku tidak akan diam." Kata-kata itu membuat suasana mendadak berbeda. Tawa yang tadi memenuhi udara perlahan mereda, digantikan oleh ketegangan yang semakin terasa nyata. Para preman kini saling pandang, mencoba membaca situasi yang mulai berubah arah. Mereka mungkin masih berdiri dengan kesombongan, tetapi jauh di dalam, ada rasa yang mulai mengusik, rasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan di tengah lingkaran itu, Raffi tetap berdiri, menjadi titik tenang di antara badai yang sebentar lagi akan pecah. Udara terasa semakin berat ketika kalimat Raffi menggantung di antara mereka. Tak ada lagi tawa yang benar-benar lepas. Salah satu preman yang bertubuh paling besar melangkah maju, menggulung lengan bajunya dengan gerakan penuh tantangan. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena harga dirinya merasa diinjak oleh keberanian seorang pemuda sederhana. Ia tidak suka ditentang, apalagi di depan teman-temannya sendiri. Tanpa banyak bicara, preman itu langsung melayangkan pukulan cepat ke arah wajah Raffi. Gerakannya kasar namun bertenaga, seperti seseorang yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Namun dalam sekejap, tubuh Raffi bergeser ringan ke samping. Pukulan itu hanya mengenai udara kosong. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak pula usaha pamer. Semuanya terjadi begitu alami, seolah tubuh Raffi sudah memahami arah serangan sebelum itu benar-benar datang. Preman lain mulai ikut bergerak. Mereka tak lagi menunggu giliran, melainkan menyerang bersamaan. Tendangan, dorongan, dan pukulan datang dari berbagai arah, mencoba menjatuhkan satu sosok yang mereka anggap lemah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raffi tetap berdiri teguh. Ia menghindar dengan langkah kecil, menangkis dengan gerakan seperlunya, dan sesekali mengalihkan tenaga lawan tanpa harus membalas dengan keras. Warga yang menyaksikan mulai terdiam penuh takjub. Apa yang mereka lihat bukan sekadar perkelahian biasa. Ada ketenangan dalam setiap gerakan Raffi, seolah ia tidak sedang bertarung, melainkan mengendalikan situasi. Bahkan ketika salah satu preman hampir mengenai tubuhnya, ia hanya memutar badan dan membuat lawannya kehilangan keseimbangan hingga terjatuh sendiri. Tidak ada amarah yang meledak, hanya kendali yang begitu rapi. Salah satu preman yang mulai kesal mencoba menyerang dari belakang. Ia berlari cepat, berniat menjatuhkan Raffi dalam satu hantaman.
Namun sebelum serangan itu mencapai sasaran, Raffi sedikit menunduk dan menarik lengan lawannya, memanfaatkan tenaga yang datang. Dalam sekejap, tubuh besar itu terlempar ke depan dan jatuh dengan keras di tanah. Debu beterbangan, sementara suara benturan membuat suasana semakin mencekam. Kini satu persatu dari mereka mulai kehilangan percaya diri. Serangan yang tadi terasa mudah kini berubah menjadi bumerang. Napas mereka mulai terengah, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena kebingungan. Mereka tak menyangka bahwa seseorang yang tampak sederhana mampu bertahan menghadapi mereka tanpa terlihat kesulitan. Bahkan lebih dari itu, mereka mulai merasakan sesuatu yang asing, rasa takut yang perlahan merayap. Raffi tetap berdiri di tengah lingkaran itu, napasnya teratur, tatapannya tidak goyah. Ia tidak mengejar, tidak pula menambah tekanan. Seolah ia memberi kesempatan bagi mereka untuk berhenti. Namun situasi telah berubah. Dari yang awalnya penuh ejekan, kini menjadi medan yang dipenuhi keraguan. Dan di saat itulah, semua orang mulai menyadari satu hal, pertarungan ini bukan tentang siapa yang paling kuat secara fisik, melainkan siapa yang mampu mengendalikan diri dan kebenaran. Debu masih melayang tipis di udara ketika tubuh salah satu preman tergeletak di tanah. Suara benturan tadi seakan menjadi tanda bahwa keadaan telah berbalik arah. Para preman yang tersisa kini tidak lagi bergerak seagresif sebelumnya. Mereka mulai berhati-hati, melangkah pelan sambil memperhatikan setiap gerakan Raffi. Rasa percaya diri yang tadi begitu besar kini mulai terkikis, digantikan oleh kegelisahan yang sulit mereka sembunyikan. Raffi berdiri tenang di tengah jalan, posisinya tetap sama seperti sejak awal. Tidak ada tanda kelelahan yang berlebihan, hanya napas yang teratur dan pandangan yang fokus. Ia tidak mengejar lawan yang mundur, tidak pula memanfaatkan keadaan untuk menyerang secara membabi buta. Sikapnya justru membuat suasana semakin menekan, karena lawan di hadapannya tidak tahu kapan atau bagaimana ia akan bergerak. Salah satu preman yang masih bertahan mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan teriakan keras, ia maju dan melayangkan tendangan ke arah tubuh Raffi. Gerakannya terlihat lebih nekat daripada sebelumnya, seolah ia ingin mengakhiri semuanya dalam satu kesempatan. Namun lagi-lagi, serangan itu tidak mengenai sasaran. Raffi memutar tubuhnya dengan ringan, lalu mendorong kaki lawannya hingga kehilangan keseimbangan. Preman itu terjatuh keras, wajahnya meringis menahan sakit. Kini tersisa dua orang yang masih berdiri, namun langkah mereka mulai goyah. Mereka saling pandang, mencoba mencari keberanian yang perlahan memudar. Salah satu di antaranya akhirnya menyerang dengan pukulan lurus, namun gerakannya terlihat ragu. Raffi menangkis dengan satu tangan, lalu dengan gerakan singkat mengunci pergelangan tangan lawan. Dalam hitungan detik, tubuh itu sudah tersungkur, tak mampu melawan tekanan yang tepat sasaran. Preman terakhir berdiri kaku, napasnya memburu, matanya menatap Raffi dengan campuran marah dan takut. Ia mencoba melangkah mundur, namun gengsi menahannya untuk benar-benar pergi. Dalam keadaan terdesak, ia nekat maju, mengayunkan tangan dengan sisa tenaga yang dimiliki. Namun semua itu berakhir sama. Raffi menghindar, lalu dengan satu gerakan terukur menjatuhkannya ke tanah tanpa perlu kekerasan berlebih. Keheningan mendadak menyelimuti jalan desa itu. Semua preman kini telah tersungkur, tidak ada lagi yang berdiri dengan kesombongan seperti sebelumnya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai keluar perlahan, masih diliputi rasa tak percaya. Apa yang baru saja terjadi terasa seperti sesuatu yang sulit dijelaskan. Seorang santri sederhana mampu menghadapi mereka semua tanpa terlihat kesulitan. Raffi menatap satu persatu tubuh yang tergeletak di hadapannya. Tidak ada kebanggaan dalam wajahnya, tidak pula amarah yang tersisa. Ia hanya berdiri dengan tenang, seolah memastikan bahwa semuanya telah selesai. Di balik ketenangan itu, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menjatuhkan, melainkan menghentikan kezaliman tanpa kehilangan kendali. Dan di pagi yang kini mulai terang, semua yang hadir menjadi saksi bahwa kesombongan akhirnya runtuh di hadapan keteguhan hati. Jalan desa yang tadi dipenuhi suara benturan kini berubah menjadi sunyi yang menekan. Hanya terdengar helaan napas berat dari para preman yang tergeletak di tanah. Debu yang sempat beterbangan perlahan turun, memperlihatkan dengan jelas keadaan yang telah berubah sepenuhnya. Warga yang tadi hanya berani mengintip kini mulai mendekat dengan langkah ragu, seolah takut apa yang mereka lihat hanyalah bayangan sesaat. Raffi tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak bergerak maju, tidak pula menunjukkan niat untuk melanjutkan perlawanan.
Tatapannya menyapu satu persatu wajah yang kini tak lagi menunjukkan kesombongan. Beberapa dari mereka mencoba bangkit, namun tubuh yang lemah membuat mereka kembali terduduk. Rasa sakit yang mereka rasakan bukan hanya berasal dari benturan fisik, tetapi juga dari kenyataan yang baru saja mereka alami. Salah satu preman memegangi lengannya yang terasa nyeri, matanya menatap Raffi dengan ekspresi berbeda. Tidak ada lagi ejekan di sana. Yang tersisa hanyalah kebingungan, bercampur dengan rasa malu yang mulai muncul perlahan. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tertahan, seolah lidahnya keluh untuk mengakui apa yang sebenarnya ia rasakan. Raffi melangkah pelan mendekat. Setiap langkahnya terasa mantap, namun tidak mengancam. Ia berhenti tepat di hadapan mereka, lalu menunduk sedikit, memastikan bahwa semua bisa mendengar apa yang akan ia katakan. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya mengandung ketegasan yang tak bisa diabaikan. "Kalian kuat," ucapnya perlahan, suaranya tidak keras namun terdengar jelas di antara keheningan. "Tapi kekuatan tanpa hati hanya akan melukai, bukan melindungi." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa menghantam lebih dalam daripada apapun yang sebelumnya terjadi. Tidak ada nada menggurui, tidak pula kemarahan, hanya kejujuran yang disampaikan dengan tulus. Para preman itu saling berpandangan. Kata-kata tersebut seolah membuka sesuatu dalam diri mereka yang selama ini terkunci. Selama ini, mereka mengandalkan kekuatan untuk ditakuti, tanpa pernah berpikir tentang akibatnya bagi orang lain. Namun hari ini, di hadapan seorang santri yang bahkan tidak membalas dengan kebencian, mereka justru merasakan kekalahan yang paling berat. Raffi tidak berkata lebih banyak. Ia hanya menatap mereka sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke arah warga yang mulai mendekat. Di wajah-wajah itu terlihat kelegaan, namun juga harapan. Sementara di belakangnya, para preman yang tadi penuh kesombongan kini tertunduk diam, merenungi sesuatu yang baru saja mengguncang hidup mereka. Dan di saat itulah, sebuah pelajaran penting mulai tertanam, bahwa kekuatan sejati bukan untuk menindas, melainkan untuk menjaga dan memperbaiki. Keheningan yang menyelimuti jalan desa itu terasa berbeda dari sebelumnya. Jika tadi dipenuhi ketegangan, kini suasana berubah menjadi hening yang syarat makna. Para preman masih berada di tempat mereka, sebagian duduk dengan kepala tertunduk, sebagian lain mencoba berdiri namun kembali kehilangan keseimbangan. Warga yang mengelilingi mulai berani mendekat, tetapi tetap menjaga jarak, seolah tak ingin merusak momen yang terasa begitu penting. Salah satu preman yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tidak lagi tajam seperti sebelumnya. Ada keraguan di sana, juga sesuatu yang sulit dijelaskan, penyesalan yang mulai muncul. Ia memandang Raffi cukup lama, seakan mencoba memahami sosok di hadapannya. Bukan hanya karena kekuatan yang ditunjukkan, tetapi karena sikap yang tidak biasa, tidak menghina, tidak membalas dendam, bahkan tidak memanfaatkan kemenangan. "Tadi, kenapa kau tidak membalas lebih keras?" ucapnya dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan bentuk kebingungan dari seseorang yang selama ini hidup dalam cara yang berbeda. Baginya, kekuatan selalu identik dengan dominasi. Namun apa yang ia lihat hari ini benar-benar bertolak belakang. Raffi menatapnya dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab, seolah memberi waktu bagi kata-kata itu untuk benar-benar dipahami. Angin pagi berhembus pelan, membawa suasana yang terasa lebih ringan, meski luka-luka yang terjadi masih nyata. Setelah beberapa saat, Raffi akhirnya berbicara, suaranya tetap lembut. Namun penuh arti. "Kalau aku membalas dengan cara yang sama, apa bedanya aku dengan kalian?" Katanya singkat. Kalimat itu membuat beberapa preman saling pandang. Seolah ada sesuatu yang menembus pertahanan mereka selama ini. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dengan anggapan bahwa kekerasan adalah jalan untuk dihormati. Namun kini, di hadapan mereka, berdiri seseorang yang justru dihormati tanpa harus menindas. Perbedaan itu terasa jelas, dan sulit untuk diabaikan. Perlahan, salah satu dari mereka menundukkan kepala lebih dalam. Tangannya gemetar, bukan karena rasa sakit semata, tetapi karena perasaan yang mulai menguasai dirinya. "Kami salah," ucapnya lirih. Kata itu sederhana, tetapi terasa berat untuk diucapkan. Rekan-rekannya terdiam, seolah menunggu sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka lakukan, mengakui kesalahan. Tak lama kemudian, yang lain ikut menunduk. Suara isak kecil mulai terdengar, memecah keheningan dengan cara yang tak terduga. Bukan tangisan karena kalah,
melainkan karena kesadaran yang perlahan tumbuh. Mereka tidak lagi melihat Raffi sebagai lawan, melainkan sebagai seseorang yang telah menunjukkan sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Raffi memandang mereka tanpa menghakimi. Ia tidak merasa lebih tinggi, tidak pula ingin mempermalukan. Ia hanya berdiri sebagai seseorang yang ingin melihat perubahan terjadi. Di tengah jalan desa yang kini mulai ramai oleh warga, sebuah pemandangan langka terjadi. Hati-hati yang keras mulai luluh, bukan karena paksaan, tetapi karena ketulusan yang akhirnya menyentuh bagian terdalam dari diri mereka. Suasana di jalan desa itu kini berubah menjadi saksi dari sesuatu yang jarang terjadi. Para preman yang sebelumnya berdiri dengan kesombongan kini duduk tertunduk, seolah kehilangan arah. Warga yang mengelilingi mereka masih terdiam, tidak menyangka bahwa orang-orang yang selama ini ditakuti bisa berada dalam posisi seperti itu. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada suara keras, yang tersisa hanya keheningan yang penuh penyesalan. Salah satu dari mereka perlahan merangkak mendekat ke arah Raffi. Gerakannya terlatih, bukan hanya karena rasa sakit di tubuhnya, tetapi juga karena beban yang kini terasa di hatinya. Ia berhenti beberapa langkah di depan, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Tangannya yang tadi penuh keberanian kini bergetar, seakan sulit untuk memulai sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Maafkan kami," ucapnya pelan. Kata itu menggantung di udara, sederhana namun syarat makna. Rekan-rekannya yang lain saling berpandangan, lalu satu persatu mengikuti. Mereka tidak lagi memedulikan siapa yang melihat, tidak juga mempertahankan gengsi yang selama ini mereka banggakan. Perlahan, mereka mendekat dan menundukkan kepala di hadapan Raffi, mengakui kesalahan yang selama ini mereka abaikan. Raffi memandang mereka dengan tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak pula tatapan merendahkan. Ia memahami bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian yang berbeda, keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Ia terdiam sejenak, memberi ruang bagi mereka untuk benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi. "Kami tidak ingin seperti ini terus," lanjut salah satu dari mereka dengan suara yang mulai bergetar. "Selama ini kami salah jalan. Kami menyakiti orang lain tanpa berpikir panjang. Tapi hari ini, kami sadar." Kalimat itu terucap dengan jujur, tanpa dibuat-buat. Kata demi kata mengalir, membawa beban yang selama ini tersembunyi di balik sikap keras mereka. Raffi menarik napas perlahan. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya, yang kini tidak lagi penuh amarah, melainkan harapan. Harapan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk memulai sesuatu yang baru. Namun ia tahu, perubahan bukan sekadar kata-kata. Dibutuhkan niat yang kuat dan langkah nyata untuk benar-benar meninggalkan masa lalu. "Kalau kalian ingin berubah, buktikan," ucap Raffi akhirnya. Suaranya tetap tenang, tetapi tegas. Bukan hanya hari ini, bukan hanya karena keadaan, tapi untuk seterusnya. Para preman itu mengangguk bersamaan. Tanpa ragu, mereka mengucapkan janji di hadapan Raffi dan warga yang menjadi saksi. Mereka berjanji untuk meninggalkan kehidupan lama, berhenti menyakiti, dan mulai menjalani hidup dengan cara yang benar. Bahkan salah satu dari mereka memberanikan diri berkata, "Ajari kami ingin belajar." Permintaan itu membuat suasana kembali hening, namun kali ini dengan nuansa yang berbeda. Bukan ketegangan, melainkan harapan yang mulai tumbuh. Raffi menatap mereka cukup lama, lalu perlahan mengangguk. Keputusan itu sederhana, tetapi membawa arti besar. Di jalan desa yang tadi menjadi tempat jatuhnya seseorang, kini lahir sebuah janji untuk berubah, untuk memperbaiki, dan untuk memulai perjalanan baru yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi yang tadi diselimuti ketegangan kini perlahan berubah menjadi awal yang menenangkan. Cahaya matahari mulai menembus kabut tipis, menerangi jalan desa yang menjadi saksi peristiwa luar biasa. Warga yang sebelumnya hanya berani menyaksikan dari kejauhan kini mulai mendekat dengan langkah pasti. Mereka tidak lagi melihat para preman sebagai ancaman, melainkan sebagai orang-orang yang tengah berada di persimpangan hidup. Raffi berdiri di antara mereka, tetap dengan kesederhanaannya. Ia menoleh ke arah sang nenek yang kini sudah dibantu duduk lebih nyaman oleh beberapa warga. Wajah tua itu masih menyimpan bekas kesakitan, tetapi di matanya kini ada ketenangan yang baru. Saat pandangan mereka bertemu, nenek itu tersenyum pelan, seakan mengucapkan terima kasih tanpa kata. Raffi membalas dengan anggukan kecil, merasa bahwa apa yang terjadi hari ini bukanlah kebetulan. Para mantan preman itu perlahan bangkit.
Tubuh mereka memang masih terasa sakit, namun hati mereka seolah mendapatkan kekuatan baru. Salah satu dari mereka melangkah maju, menatap Raffi dengan penuh kesungguhan. Tidak ada lagi kesombongan dalam sikapnya. Yang ada hanyalah tekad untuk menepati janji yang baru saja mereka ucapkan. "Kami siap berubah," katanya mantap. "Kami tidak ingin kembali seperti dulu." Ucapan itu disambut anggukan dari yang lain. Mereka berdiri berdampingan, tidak lagi sebagai kelompok yang menakutkan, tetapi sebagai orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Warga yang menyaksikan mulai menunjukkan senyum, sebagian bahkan mengusap air mata haru. Tidak ada yang menyangka bahwa kejadian pahit pagi ini justru membawa perubahan sebesar ini. Raffi melangkah mendekat, menatap mereka satu persatu. Ia memahami bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak mudah. Meninggalkan kebiasaan lama membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Namun ia juga tahu, setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan hari ini, langkah itu telah diambil. "Kalau kalian sungguh ingin belajar," ucap Raffi dengan suara tenang, "datanglah ke pondok. Mulai dari dasar, belajar mengenal diri, mengenal Tuhan, dan belajar menghargai orang lain." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti pintu yang terbuka lebar. Para mantan preman itu saling berpandangan, lalu mengangguk tanpa ragu. Mereka menerima ajakan itu sebagai kesempatan yang tidak akan mereka sia-siakan. Dalam hati mereka, ada harapan baru yang mulai tumbuh, harapan untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang nyata. Para pemuda yang dulu dikenal sebagai pembuat onar kini terlihat duduk bersila di serambi pondok, belajar membaca kitab dengan penuh kesungguhan. Mereka membantu warga, menyapa dengan sopan, dan mulai membangun hubungan yang selama ini rusak. Tidak semua berjalan mulus, namun mereka tidak menyerah. Sementara itu, sang nenek kembali menjalani aktivitasnya dengan lebih tenang. Warga kini sering membantunya, memastikan ia tidak lagi berjalan sendirian. Setiap kali ia melihat Raffi atau para mantan preman itu, senyumnya selalu mengembang, seakan menjadi saksi hidup dari perubahan yang terjadi. Raffi sendiri tetap seperti sebelumnya, sederhana, tenang, dan tidak mencari perhatian. Ia hanya menjalani apa yang ia yakini benar. Namun tanpa disadari, apa yang ia lakukan telah mengubah banyak hal. Dari sebuah kejadian di jalan desa, lahirlah perjalanan baru bagi banyak orang. Dan di tempat itu, semua orang akhirnya memahami satu hal penting, bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun menjadi lebih lembut dan penuh harapan.